Tes suara. Konnichiwa, Elisa-san. Hai. Oke. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Genki desu. Hai. Shumatsu wa dou desu ka? Shumatsu. Shumatsu tuh Akhir pekan. baik-baik saja tuh gimana, Sensei? Iya desu. Bentuk lampaunya? Yokata. Iya, yokata. Atau kalau menarik, omoshiro kata gitu kan. Tanoshi kata kalau senang gitu seperti itu. Oke. Kalau membosankan, sumarana kata. Nah, seperti itu. Oke. Gimana Dina nih? Tumben. Oke, lanjut nih. Kita hari ini masuk ke bab 20 ya. Siang ini Sakubung oke. Sama yang halaman 167 tadi udah saya baca juga punya Elisa-san. Oke, kita masuk ke bab 20 hari ini. Gimana sejauh ini? Sampai bab 20? Mungkin karena udah pernah belajar, Sensei, jadi tinggal nginget-nginget aja. Sama paling kotobanya sih, Sensei, harus lebih dihafalin lagi. Oke. Kalau kanji gimana belajar kanjinya? Kanji masih ngapal-ngapalin. Caranya gimana? Kalau Elisa belajar kanjinya, caranya biasanya? Menulis Ditulis. kah? Oh, menulis. Oke. Pakai buku yang mana? Panduannya jadinya? Dari ini aja, dari Kotoba atau dari buku minat. Ada di situ. Terus pakai cara nulisnya? Dulu kan sempat belajar. Jadi misal ada yang bingung, paling lihat dari internet, dari YouTube gitu. Oke. Pakai kamus juga kan? Paling dari YouTube selesai. Oh, Sama gitu. itu. Banyak kamus bahasa Jepang nggak punya. Paling yang dari Sensei juga. Yang diinstal di HP itu kan? Iya. Iya, kalau di sini ada ininya juga sih. Apa ada urutan guratannya juga gitu seperti itu. Walaupun sebenarnya kamu nggak perlu wajib untuk benar-benar tahu sih. Ini kanji ini maksudnya pertamanya gimana gitu kan. Karena kan kalau mau lulus JLPT kan nggak perlu itu sebenarnya kan. Yang penting tahu aja cara bacanya deh kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Ini kalau Elisa Desember ujian nggak? Nggak. Kayaknya belum Sensei. Oh, belum ya. Oke. Oke. Ya boleh deh ini. Dibaca dulu kata bab 20-nya. Sama artinya Sensei? Nggak usah deh, nggak usah sama artinya. Irimas, sirabemas, shurimas, baku. Boku. Buku. Boku. 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 Kun. Ini bacanya tuh gitu. Kalau Kalau sama yang gitu. Nanti soalnya nanti kita belajar listening juga nanti jadi ada yang kalau itu artinya iya, hai gitu kan. Kalau berarti enggak, bukan seperti itu. Kayak atau seperti iye. Kalau yang nyanyi nanti ada panjang gitu ya. Berarti artinya itu bukan gitu. Tidak. kayak Gitu. geleng-geleng gitu ya Sensei. Iya, gitu. Tapi kalau seperti itu berarti iya, betul atau seperti itu atau hai gitu. Oke, lanjut. Kotoba
kimono, pizza, hajime, owari, kochi, sochi, achi, dochi, minade, nani nani kedo, onakaga ippai desu, yokatara, iro iro. Iro iro. Macam-macam. Hai. Oke. Konnichiwa, Dina-san. Konnichiwa Sensei, maaf telat. Iya, oke, nggak apa. Nah, kita masuk ke bab 20 ya. Dua puluh itu kalau kalimatnya mengenai udah pakai ini bentuk biasa. Nah, ini dia bentuk Nichijo Kaiwa, percakapan sehari-hari. Seperti itu. Sip. Nah, kalau dari bab 1 sampai bab 19 itu kan biasa kita pakai mas, maseng desta, arimas, arimaseng desta, seperti itu ya, kayak gitu-gitu ya. Bentuk sopan, itu namanya dinamakan bentuk sopan minasang, kayak gitu ya. Teinei, teinei itu sopan gitu, seperti itu. Nah ya, itu digunakannya ya ketika berbicara dengan orang yang baru kita kenal, ya kan, baru kita ketemu gitu, baru pertama kali atau beberapa kali. Kemudian ke pengajar, guru, dosen, sensei, segala macam gitu ya. Atau mungkin yang paling sering kalau kita kan itu ke atasan atau ke senior seperti itu ya, kalau kita mau kerja ke Jepang. Terus yang utama itu pasti wajib ketika pelanggan. Contohnya kalau ke pelanggan itu berarti kan apa namanya, tentang berhubungan dengan customer service gitu, atau berhubungan dengan manusia. Contohnya itu kerjaan yang seperti kaigo, pekerjaan restoran, ya kan? Berarti menyapa pelanggan. Kemudian juga ada perhotelan. Kalau misalkan kita jadi front desk gitu ya, yang maksudnya yang langsung ketemu dengan customernya gitu kan. Kalau yang lain-lain atau mungkin marketing, bidang marketing gitu kan, sales seperti itu, atau bidang perdagangan seperti itu kan langsung kehubungan dengan orang lain atau bisnis bisnis related bisnis gitu kan, seperti itu. B2B gitu kan, business to business gitu kan. Nah, itu pakai bentuk sopan yang udah kita sempat pelajari itu bab 1 sampai 19 seperti itu ya. Dan mungkin nanti ke depannya juga masih banyak lagi seperti itu ya, pola-pola kalimat yang sopan gitu seperti itu. Ada yang sonkeigo, ada kenjogo gitu kan, bentuk merendahkan diri sendiri di depan lawan bicara atau meninggikan orang lain di depan lawan bicara gitu kan, seperti itu. Nanti ada lagi bentuk teinekei-nya seperti itu. Ada dua lagi. Nah, sekarang kita bab 20, kita masuk ke bentuk biasa, futsuke, seperti itu. Nah, dipakainya dalam situasi non formal atau orang dekat, orang sederajat. Sederajat ini dalam arti misalkan rekan kerja gitu, rekan kerja yang memang levelnya sama-sama kayak kita gitu kan, bukan atasan, bukan bawahan gitu kan. Atau mungkin ya kalau bawahan juga bisa juga pakai futsuke seperti itu ya. Kayak gitu. Teman teman deket atau teman yang benar-benar teman kampus, teman kuliah seperti itu ya. Teman sebaya, keluarga gitu ya. Untuk diri sendiri ya kan, misalkan nanti di bab ini nanti PR-nya ada menulis Niki. Niki itu diary atau catatan gitu kan, seperti itu. Jurnal seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam bentuk penulisan. Nah, dalam penulisan itu bentuk sopan itu ya tentu dipakai di laporan resmi gitu kan. Dalam email ya kan, email terus email ke atasan, email ke guru,
atau email untuk nanti misalkan kalau kalian kerja ke Jepang, misalkan ada perlu ngirim email. Nah, kalau bikin email di Jepang itu cukup ini ya, banyak basa-basinya seperti itu, ada tatemae-nya gitu kan, seperti itu. Nanti kalian bisa coba browsing sendiri gitu kan. Kalau nulis email itu antara versi yang normal umumnya kayak gitu, maksudnya kayak yang apa, dibanding dengan versi yang bahasa Jepang gitu kan, orang Jepang gitu kan, itu versi-versi Jepang tuh kayak mesti nyapa dulu seperti itu, mohon maaf mengganggu waktunya segala macam, tapi dalam bentuk yang apa, kayak ada menggunakan arti-arti kiasan seperti itu ya, yang berhubungan biasanya dengan tergantung ngirim emailnya tuh di musim apa seperti itu kan, seperti itu. Kalau bagi orang di Jepang itu yang paling sibuk ya kan, periode paling sibuk itu adalah periode 3 bulan pertama, karena mereka kan secara fiskal, secara keuangan mereka, laporan keuangan tahunan mereka itu mulainya dari 1 April seperti itu. Nggak kayak kita di Indonesia atau Amerika atau yang lainnya gitu kan. Secara laporan keuangan gitu kan, perusahaannya secara bisnis itu mereka di Jepang, perusahaan Jepang gitu kan. Itu mulainya tahun fiskalnya, tahun bukunya itu dari 1 April sampai 31 Maret gitu. Kalau kita di Indonesia gitu kan normalnya kan 1 Januari, tahun bukunya berakhir di 31 Desember seperti itu ya. 1 tahun kalender. Tapi kalau di Jepang beda kayak gitu. Kayaknya beberapa ketika saya dulu masih kerja di accounting gitu kan, ketemu sama beberapa perusahaan dari Jepang seperti kayak Hitachi, Hexindo gitu-gitu kan, yang perusahaan alat berat seperti itu dari Jepang, Komatsu ya kan. Nah, itu mereka rata-rata sibuknya tuh memang akhir tahunnya mereka adalah di 3 bulan terakhir itu. Januari, Februari, Maret. Nah, padahal kalau kita orang biasa gitu, maksudnya orang Indonesia normal, sibuknya kan di bulan November, Desember gitu kan, kalau kita finance accounting seperti itu. Nah, mereka justru sibuknya di yang ngikutin kalendernya perusahaan Jepang seperti itu. Oke, kemudian apalagi artikel atau buku anak sekolah seperti itu ya, untuk sopan itu. Nah, kemudian kalau bentuk biasa, nah kalau bentuk biasa lebih mungkin udah sering gitu kan kita lebih sering kalau mungkin buku novel manga mungkin jarang kali ya. Tapi kalau kita kayak drama, terus kemudian apalagi anime yang sering gitu kan, atau apalagi movie-movie gitu kan seperti itu. Nah, itu kan pasti apa akan lebih lebih mudah untuk belajar dari sana tuh karena mereka pakainya bentuk biasa percakapan sehari-hari yang jarang pakai mas seperti itu kecuali nonton animenya yang ini ya anim-anim yang kayak zaman perang gitu zaman dulu ya mungkin pakainya bentuk sopan seperti itu ya. Kemudian juga bentuk biasa itu dipakai untuk esai pribadi atau nanti kita akan bikin catatan harian ya kan Niki gitu kan seperti itu. Hai, oke, contoh percakapan bentuk biasa nih gitu kan, gampang aja sebenarnya. Caranya tuh hilangin aja yang pakai emas, pakai des, yang desta nanti seperti itu. Kalau kalau desta atau kalau bentuk-bentuk lampau biasanya nanti jadi bentuk tak gitu kan. Nainanita seperti itu. Contohnya tuh besok senggang. Harusnya kan asta hima deska gitu kan. Nah, deskanya jadi hilang seperti itu. Jadi asta hima gitu langsung kayak langsung nggak ada partikel k-nya lagi tuh untuk bertanya kan normalnya kan pakai partikel k tuh di belakang sebelum tanda tanya. Nah sekarang kalau bentuk biasa asta hima, nah berarti itu mungkin harus ada ininya ya, ada harus ada intonasinya, harus ada pitch aksennya gitu kan untuk menekankan bahwa kita lagi bertanya seperti itu. hmm Misalkan kalau kalau iya senggang, hima dayo. Atau kalau misalkan lagi sibuk besok gitu kan, hima janai gitu seperti itu. Harusnya kan hima des gitu kan, hai hima des. Nah biasanya kita belajarnya kan gitu, hai hima des. Sekarang jadi bentuk biasanya hima dayo ya. Atau misalkan iye kan gitu jadi iye himaja harimaseng gitu kan seperti itu karena ini kata sifat pakai jari maseng kata sifat nak dia terutama ya. Himaja harimaseng jadi himaja nai
Nah, seperti itu. Harimaseng jadi nai doang di situ jadinya sekarang kalau bentuk biasa. Nah, gitu ya. Kemudian juga biasanya pakai partikel wa, pakai partikel ga gitu kan. Itu partikel-partikel rata-rata terutama kalau kalimat tanya biasanya yang paling akan sering sekali kalian akan menemukan mereka nggak pakai partikel lagi ketika kalian orang Jepang nanya ke kalian gitu kan. Astawa hima, hima desu ka? Harus kan begitu secara tata bahasa yang sopan. Astawa hima desu ka? Gitu. Tapi wa-nya jadi hilang. Hasta hima gitu. Atau kemudian mau nanya siapa yang datang. Nah, kalau bentuk biasanya kan darega uh, kimaska gitu kan. Seperti itu bertanyanya secara sopan. Tapi ketika jadi bentuk biasa darekuru gitu kan. Darekuru mungkin ada yang ngebel gitu di depan rumah gitu kan di Apato. Darekuru. Nah, langsung aja kayak gitu jadinya. Jadi partikel hilang, partikel untuk menyambungkan dare sama kimas itu biasanya pakai pakai ga kan gitu. Sama belakangnya mas mas bentuk mas sama k-nya jadi hilang juga seperti itu. Itu adalah bentuk biasa itu sebenarnya banyak menghilangan menghilangan doang sebenarnya. Gitu ya. Sama pakai bentuk kata kerja kamus biasanya. Nanio taberu ya kan? Harusnya kan nanio tabemasu ka? Mau makan apa? Gitu kan. Secara bentuk sopan. Tapi ketika jadi bentuk biasa percakapan Nichijou Kaiwa, jadinya nani taberu. Nah, mau makan apa? Nah, seperti itu dan lain-lain hal itu rata-rata sama ya, seperti itu. Nah, ada beberapa partikel yang biasanya nggak bisa dihilangin nih di bentuk percakapan Nichijou Kaiwa ini. Biasanya adalah yang harus ada keterangan itu, kalau enggak nanti jadi nggak nyambung kayak gitu ya. Kalau wa, ga, o, ni, e biasanya masih bisa hilang. Tapi kalau partikel D masih ingat untuk apa Elisa biasanya? D, di atau menggunakan ada di sini saja. Iya, betul. Jadi ya misalkan menggunakan mobil kah, ya kan, atau mungkin makan dengan sumpit gitu kan, hashide tabemas gitu, nah hashide taberu gitu kan, seperti itu. Atau makan pakai tangan gitu, kita makan lalapan gitu kan. Tede taberu seperti itu. Terus kemudian juga bersama dengan orang gitu kan, tomodachito atau kazokuto gitu kan, kodomoto ya kan, atau ototo seperti itu kan. Sama karamade yang dari atau karena sampai made sampai gitu kan. Nah, itu biasanya nggak bisa hilang karena ada fungsinya untuk memperjelas untuk menyambungkan bahwa oh dari sini sampai sini seperti itu bisa kan. Oke, kemudian juga teiru sekarang. Teiru juga akan hilang gitu. Jadi tabeteru gitu kan. Bentuk apa iru i-nya yang hilang ya kan. Tabete imasu ka ya kan. Harusnya kan begitu kan. Lagi makan ya gitu kan. Tapi jadi tabeteru gitu kan. Kalau mau nanya lagi makan seperti itu. Sama yang lain-lainnya bentuknya sama juga ya gitu. Seperti itu. Ini bentuk T itu kan bentuk sedang melakukan aktivitas tertentu gitu kan. Gitu. Dan nah i-nya hilang seperti itu. Tetap bentuk T, i-nya hilang. Sama imas jadi iru, jadi ru doang. Jadi makin singkat lagi tuh kalian ngomong seperti itu. Terus nai nani masen kak. Nah, masen kak di sini jadi nai. Nah, gitu ya. Masih ingat masen kak? Dinasang? Ajakan. Ya, betul. Mengajak seseorang gitu kan. Mau bagaimana kalau kita makan gitu. Misalkan di Sushihiro gitu kan. Atau di mana gitu kan. Seperti itu. Nah, masen kak kita biasanya dulu, nah itu bentuk sopan. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ketika kita ngomong sama temen gitu kan. Atau keluarga gitu kan biasanya. Nah, langsung aja tabenai gitu kan. Ishoni tabenai. Seperti itu. Jadi banyak yang disingkat-singkat atau diubah jadi bentuk yang sangat simpel sebenarnya. Nah, itulah Nichijou Kaiwa gitu. Karena kan memang ya sama-sama udah di depan mata kita biasanya lawan pembicara kita gitu kan. Seperti itu.
Jadi ya konteksnya pasti kelihatan apa, wajah kita gitu kan, ekspresi kita, terus pitch aksennya juga mesti jelas juga. Jadi ketika seperti menyampaikan seperti itu, jadi oh dia lagi nanya nih, terus kayak gitu kan, mengajak makan, nah seperti itu. Kemudian yang paling bawah tuh kedo, tetapi atau namun, nah seperti itu ya. Biasanya ini pakai ga biasanya ya kan. Kalau ga itu dia lebih bentuk formalnya seperti itu. Yang bilang tapi biasanya nani nani kedo, nani nani ga koma biasanya ada di kok sebelum koma nih ga ini kan. Nah sama kedo juga sama. Ikitai kedo okane ga nai gitu. Ingin pergi tapi nggak ada uang gitu kan. Ikitai kedo. Nah, karena harusnya kan ikitai ikitai ga gitu kan. Oke, okanega harimaseng. Nah, seperti itu bentuk kamus, bentuk sopannya seperti itu. Hai, lanjut. Nah, sama bentuk tomoimas. Nah, di sini ada tomoimas. Saya pikir. Nah, gitu. Saya kira atau menurut saya. Nah, ini sering nih. Tomoimas ini nanti akan kalian pakai. Ya, digunakan untuk menyampaikan pendapat kalian, ya kan, pikiran kalian apa tentang suatu hal, suatu konteks, seperti itu ya. Atau mungkin kita memperkirakan sesuatu gitu kan, memperkirakan sesuatu kalau misalkan saya uh, udah lulus N4 akan lanjut N3 atau mungkin nanti akan N3 lanjut mau kerja yang ini jadi kerja kantoran gitu seperti itu. Oke. Hestawa Amega Furuto Moimas gitu kan. Saya pikir besok akan hujan gitu kan. Mungkin dia udah lihat weather report gitu kan di berita jadi tahu gitu kan seperti itu. Atau mungkin kira-kira sekarang udah jam 9 biasanya Kimura-san udah datang ke kantor gitu kan. Kimura-san wa mau kita to moimas seperti itu karena kebiasaan orang gitu kan. Kimura biasanya jam 9 udah datang ke kantor gitu kan. Makanya saya pikir pasti udah datang kalau sekarang udah jam 9 gitu kan. Kimura-san wa mau kita to moimas seperti itu. Atau kalau bentuk negatif pakai nai seperti itu. Jadi kata kerja bentuk biasa itu sama kata kerja bentuk kamus itu ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kata bentuk biasa itu mencakup semua bentuk gitu ya. Ada positif, ada negatif, lampau, non lampau, seperti itu ya. Kalau bentuk kamus itu contohnya kayak taberu gitu kan bentuk kamus ya kan. Kalau bentuk negatifnya tabenai gitu kan. Biasanya kan tabemaseng gitu kan. Nah, ini bentuk biasanya dari tabemaseng ya kan. Maseng itu bentuk sopan ini. Bentuk sopan. Nah, ini tabenai bentuk biasa gitu ya. Seperti itu. Atau tabemasta sudah makan gitu kan. Bentuk lampaunya, bentuk lampau untuk jadi bentuk biasanya futsuke. Jadi tabeta gitu kan. Tabeta ininya hilang. Nah, tabeta gitu. Sorry. Nah, kayak gitu. Jadi tabeta seperti itu. Tabena kata gitu kan. Kalau bentuk kamus, ya bentuk kamus berarti bentuk kamus itu ya dari yang ada di kamus tuh ya kan kata kata dasarnya seperti itu kan bentuk dasarnya gitu kan. Nah bentuk kamus itu termasuk dalam bentuk biasa seperti itu ya. Oke. Jadi makanya kenapa nanti bisa jadi nai gitu. Jadi jangan kaget bentuk biasa. Seingat saya bentuk kamus enggak juga. Bentuk biasa memang salah satunya bentuk kamus gitu kan. Tapi bisa juga jadi bentuk negatif, bisa untuk bentuk lampau seperti itu ya. Jadi ada juga lampau negatif seperti itu. Oke.
sama kata sifat i. Nah, kata sifat i, na sama kata benda nih untuk nyambungin sama to moimas. Kalau kata sifat i, ya kan, biasanya dia ditabrak aja kayak gitu. Rata-rata kalau kata sifat i itu main tabrak aja gitu kan, nggak ada perubahan seperti itu kalau kata sifat i. Tapi kalau kata sifat na sama kata benda itu mirip-mirip tuh, ya kan? Kalau kata sifat na sama kata benda, dia ditambahin belakangnya da to omoimas. Seperti itu. Menurut saya gitu kan. Seperti itu. Shizuka dato omoimas, menurut saya kota itu tenang. Hanomachiwa Shizuka da. Nah, da-nya di sini untuk nyambungin antara kata sifat na dengan to omoimas. Kata benda juga mirip. Karewa gakusei da to omoimas. Seperti itu. Kemudian ada kalimat bentuk biasa lagi nih. Nah, bentuk biasa tuh masih kepake lagi nih sekarang nih. Ya kan, bentuk-bentuk biasa nih yang kayak gini. Nah, kemudian ketika kita mau mengutip gitu, menyampaikan ucapan orang lain. Seperti itu. Nah, nito imas. Tadi kalau to mo imas itu kan buah pikiran kita sendiri seperti itu ya. Tapi kalau to imas atau to imasta nanti kan ada bentuk lampaunya juga to imasta. To imasta itu artinya mengquote kalimat yang disampaikan orang lain ke kita terus kita sampaikan lagi ke pihak orang lain lagi gitu kan seperti itu. Contohnya tuh apalagi orang itu bilang saya menyukai apel sono hitowa. Nah kalau kalian ngelihat bahwa ada tanda kurung seperti ini itu artinya biasanya kayak kita di Indonesia tuh tanda kutip seperti itu ya. Tanda kutip itu mengutip kalimat atau percakapan orang lain yang disampaikan ke kita gitu kan. Terus kita sampaikan lagi ke orang lain lagi, ya kan seperti itu. Kemudian kalau pakai tanda kutip berarti plek ketiplek gitu ya, benar-benar copy paste doang gitu kan, benar-benar nggak ada yang kita ubah gitu kan. Tapi kalau nggak tanpa kutipan gitu kan, maksudnya tanpa mungkin kita reproduce gitu kan, jadi bentuk lampau harusnya biasanya. Sono hitowa ringoga Sukidato Imasta seperti itu. Orang itu bilang dia suka apel seperti itu kan. Orang itu kan bilangnya kan mungkin aja udah tadi pagi atau kapan gitu kan. Bukan yang barusan gitu biasanya. Jadi mungkin lebih cocoknya pakai to imasta seperti itu. Orang itu bilang tadi kalau dia suka apel seperti itu. Yang di bawah nih kayak gini to imasta seperti itu. Kemudian desho. Nainani desho. Nah, ini kan, nah gitu kan. Mungkin kalau kita tuh ya sama kayak ya begini kan. Nah, seperti itu. Contohnya nih, Asta Nihongo Benkyou suru desho. Gitu kan. Besok belajar bahasa Jepang kan? Hai, so des. Gitu. Gitu kan biasanya kalau bentuk biasa, seperti itu. Atau mungkin juga kata sifati. Nah, kalau kata sifati sama desho jadi pakai apa nih? Bentuk bentuk lampau jadinya. Karena kan kalau mungkin yang sudah lampau gitu ya, udah terjadi gitu kan. Hujannya sulit kan? Hujannya sulit nggak tadi? Gitu kan. Mungkin nanyanya begitu. Atau mau nanya afirmasi orang lain biasanya seperti itu. Tadi hujannya sulit ya? Gitu kan seperti itu. Shiken wa muzukashi kata desho gitu kan. Hai atau Skoshi muzukashi katta desu gitu. Atau bentuk biasanya kita belajar bentuk biasa gitu. Skoshi muzukashi katta. Nah, desnya nanti hilang seperti itu. Lanjut, kalau kata sifat nak sama kata benda, nah sama lagi nih gitu kan. Dia perubahannya mirip sama gitu kan. Tambahin aja nani nani da desho gitu kan. Kireda desho, tabemono da desho. Seperti itu ya. Mirip rata-rata kata sifat nama kata benda. Untuk bentuk perubahan untuk dipakai di bunpo gitu ya seperti itu. Jadi mungkin yang agak sedikit beda paling yang i doang gitu kan. Oke.
Kita latihan dulu. Boleh dibaca nih Dinasang 1 dan 2. Santo Susanwa Partini Konakata Tokyo wa Hitoga Oi. Lanjut 34 Elisa-san. Okinawa no umi wa kirei datta. Kyou wa boku no tanjoubi da. Lanjut Dinasang 1 sampai 3. Aisu kurimu taberu. Taberu. Sokoni hasami aru. Nai. Kino kemurasami atta. Awanakata. Kalau yang di sini berarti taberu gitu. Taberu gitu. Kalau jadi gitu. Gitu seperti itu bunyinya. Oke. Nai gitu. Awanakata seperti itu. Lanjut 456 Elisa-san. Tonokaru oishii. Karai kado oishii. Karai kedo oishii. Karai kedo oishii. Ashita minna de Kyoto ikanai? Ii ne. Nani tabetai? Ima onaka ippai dakara nani mo tabetaku nai. Sampai habis Dinasang 78. Hima nani Choto Sukadate. Tetsudate. Jiso moteiru. Moteinai. Jisho motenai. Nah, jisho moteru. Motenai. Nomor 7 hima. Hima. Nani? Choto tetsudate gitu kan. Sekarang lagi senggang nggak? Iya, lagi senggang. Kenapa? Tolong bantuin bentar. Nah, gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ishoni ikanai. Hai. Oke, kita dengerin dulu sekali. Baru kita habis itu latihan kaiwanya. Sini 69. Dai.20課会話一緒に行かない？夏休みは国へ帰る？帰りたいけど。そう。ターポンくん富士山に登ったことある？ない。じゃあ、よかったら一緒に行かない？いつ頃？ 8月の初め頃はどう？いいよ。じゃあ、いろいろ調べてまた出ますよ。ありがとう。待ってるよ。
第20課、会話。一緒に行かない？夏休みは国へ帰る？帰りたいけど。そう。ターポンくん富士山に登ったことある？ない。じゃあ、よかったら一緒に行かない？いつ頃？ 8 月の初め頃はどう？いいよ。じゃあ、いろいろ調べてまた出ますよ。ありがとう。待ってるよ。Oke, Kobayashinya Alice, Taopongnya Dina-san, dozo. 夏休みは国へ帰る？帰りたいけど、そう。タワポンくん富士山に登ったことある？ない。じゃあ、よかったら一緒に行かない？いつ頃？ 8月の初め頃はどう？いいよ。じゃあ、いろいろ調べて、また電話するよ。ありがとう。待ってるよ。Hai, kurikimashita. Jadi itu tentang percakapan antara si Kobayashi sama Taopong gitu ya kan. Issho ni ikanai, mau pergi bareng-bareng nggak? Nah gitu kan, seperti itu. Jadi si Kobayashi ini ngajakin si Tawapong kalau mau mendaki Gunung Fuji gitu kan. Saat Natsuyasumi gitu kan. Jadi kalau mendaki gunung gitu ya, itu biasanya di Natsuyasumi seperti itu ya. Di musim panas gitu kan. Kalau Natsuyasumi ya liburan musim panas gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau musim-musim lain biasanya nggak dibuka gitu kan. Tidak terbuka untuk wisatawan untuk pendakian gitu kan, karena memang berbahaya gitu kan cuacanya seperti itu. Kalau musim panas kan ya kadang musim panas juga kalau di Gunung Fuji bisa turun salju juga seperti itu kan. Makanya apalagi kalau bukan musim panas gitu kan, lebih mengerikan lagi kondisinya seperti itu kan. Tidak aman lah maksudnya. Makanya dilarang seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini Teineke, Futsuke gitu kan. Kalau Teineke artinya kan bentuk sopan gitu ya, bentuk sopannya. Nah, misalkan kaki mas menulis atau menggambar gitu kan. Jadi bentuk Futsuke-nya jadi kaku seperti itu ya. Nah, gini ya, ada di buku Minakita juga. Kalau maseng jadi nai. Nah, gitu. Kalau masta jadi bentuk tak. Kemudian maseng desta jadi nainani nakata gitu. Nainani nakata, maseng desta. Nah, ini nanti polanya berlaku juga buat yang lain nanti ya, seperti itu ya. Ini kebetulan pakai satu kata yang sama, kakimas gitu kan, menulis atau menggambar gitu kan. Nah, tapi untuk kata kerja lainnya perubahannya juga sama seperti ini, kayak gitu ya. Harimas jadi aru, harimaseng. Nah, ini beda sendiri, jadi nai gitu ya. Jadi sesimpel nai itu udah bilang arimaseng gitu kan. Kalau arimasta sudah melakukan jadi atta gitu kan. Atta gitu kan. Kemudian arimaseng desta nakata. Nah, kayak gitu ya. Ini sama sebenarnya maseng desta sama yang ini nih. Mirip. Ya kan sama kan persis. Tuh. Nakata. Kemudian untuk bawahnya nih untuk kata sifati. Ini kata sifati nih. Nah, kita udah belajar juga kata sifati kan. Kalau des, ya udah jadi oki. Jadi ininya hilang desnya. Gitu tuh. Kalau oki kunai, desnya hilang juga. Nakata desnya hilang juga.
Jadi sebenarnya sesimpel itu, minasan. Sesimpel ngerubah jadi antara dirubah atau dihilangin bentuk biasa itu. Kalau dari bentuk teine, bentuk sopan, gitu ya. Ini juga sama, desnya hilang juga. Nah, jadi hampir nggak ada perubahan sih sebenarnya. Cuman mengurangi kalau kata sifat itu rata-rata. Nih, des. Jadi kirida. Desnya mulai hilang jadi da. Gitu kan. Kemudian ini ja arimaseng. Jadi janai. Gitu kan. Arimasengnya diubah jadi nai di sini. Tuh, ja-nya tetap ada. Kemudian desta. Jadi data. Seperti itu. Kemudian ja arimaseng desta. Jadi ja nakata. Ya kan? Masih tetap sama nih arimaseng desta. Sama yang di atas tadi. Arimaseng desta ini. Di nakata. Sama tuh masih. Jadi ya perlu diapalin dikit gitu kan. Tapi sisanya patternnya, polanya ada polanya yang kita bisa ikutin gitu kan. Yang akan selalu sama. Seperti itu. Amedes, hujan. Nah, desnya ubah jadi da. Seperti itu. Kalau bentuk lampau, amedesta. Atau sudah hujan gitu kan. Tadi hujan gitu kan. Jadi amedata. Ya, seperti itu. Ini dia nih tuh. Kemudian kalau arimaseng sama persis pakai jadi nai juga. Nah, arimaseng desta jadi nakata. Gitu. Jadi ada polanya ya, minasan. Akan ada polanya yang selalu sama sebenarnya. Jadi nggak begitu terlalu sulit gitu kan untuk kedepannya. Mungkin sekarang lupa-lupa nggak masalah gitu kan. Karena baru pertama belajar atau Elise baru ngulang lagi gitu kan. Nah, kemudian nanti selanjutnya ke depan ingat aja, oh iya, kalau des jadi da, kalau desta jadi data, seperti itu. Polanya akan sama. Gitu. Dan ini akan kepake terus sampai N3 kayak gitu ya. Karena N3 nanti makin banyak yang pakai Futsuke gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita Renshu. Hyaku Nanaju Sanpeiji. Renshu B. 1 dan 2, Dinasan. Ashita mata kuru. Hai. Lanjut. Kyou wa nani mo kawanai. Hai, betul. Kawanai. 34, Elise-san. Sukoshi sukarita. Kino ni nikio kakanakata. Hai. Lanjut, nomor 2. Elise-san, 1 dan 2-nya. Nihongo no benkyou wa omoshiroi. Hai. Kono jiso wa yokunai. Hai. Lanjut, 34, Dina. Esawa atamaga itakata. Kinonopati wa tanoshi kunakata. Hai. Oke. Jadi ini sesimpel ngilangin des doang sebenarnya gitu ya. Ngideng semua desnya gitu. Nah, itu memang seperti itu. Untuk biasa, untuk Futsuke gitu ya. Lanjut. 3, 1 dan 2, Elise-san. Karina-sama eiga jousuda. Iya, lanjut. Kyou wa yasumija
Yasumi janai. Hai. Oke. 3-4, Dina. Kino wa amedata. Hai. Sensu no doyobi wa hima janakata. Oke. Lanjut. 4. Alisa-san, 1, 2. Mo ikido kabuki o mitai. Lanjut. Den wa den apa? Oke. Den wa bago Sirana kereba naranai. Hai. Lanjut. Dina-san, Dina ya. 3-4. Kino wa eiga o mitari ongaku o kitari sita. Hai. Kono denwa o sukate moi desu. Sukate moi. Hai. Lanjut. Dina lagi deh. 5-6. Wansan wa koube byoin de hataraite iru Hai. kanji o yomu koto ga dekinai. Hai. Betul. Oke. Oke. Elisa bisa lanjut. Oke. 7-8. Ashita made ni reporto tak dasanaku temui Hai. Fujisan no mita foto ga nai. Hai. Oke. Itu ya. Lanjut. 5. 1, 2, Dina. Bisa ga iru iranai. Kesa singbung o yonda. Yonda. Hai. Oke. 3-4. Elisa-san. Nichiyobi doko ka itta. Mm-mm. Doko mo ikanakatta. Hai. Nggak pergi kemana-mana. Oke. Itsu Kimura-san ni au Iya, betul. Au. kongetsu no waridoro au. Hai. Oke. Kemudian lanjut. 6. 1 dan 2, Dina. Tokyo wa Osaka yori hito ga ooi. Zuto ooi. Hai. Mise wa sabisu ga amari yokunai. Hai. Oke. Lanjut. Elisa-san, 3-4. Eiga wa omoshirokata zenzen omoshiroku nakatta. Hai. どこが一番楽しかった？イタリアが
ichiban tanoshi kata. Hai, oke. Lanjut, Dina, 1, 2. Nomor 7, Nanabang. Ima nanji, goji, goji, yo, yonjupun, Mm-mm. Lanjut. yo, yo, depato wa yasumi. Yasumi janai. Mm-mm. Lanjut, Elisa-san, 3, 4. Inu to neko to dochira ga suki? Neko no ga suki. Neko Ichibang Oh, Gasuki. Udah gitu aja. Fujisan wa do kire da yo. Desta jadi apa? Kire datta. Hai. Seperti itu. Kire. Iya. Ini juga do data, gitu kan? Seperti itu. Fujisan wa do data. Lanjut. 8 nih. 1 sampai 4, Dina. Lima Amega Futeiru. Futeiru. Sato Sango Juso o Shiteiru. Shiranai. Kyushu. Kyushu e ita koto ga aru? Nai. Jitensa o suru koto ga dekiru? Dekiru. Hai, oke. Lanjut. Elisa-san. Saigo, Made, sampai selesai. Ashita mo konakereba naranai. Konakereba naranai. Iya, lanjut. Benar nggak selesai? Oh, lanjut. Nani wa tabe ni itta? Tairyori o tabeta. Hai, lanjut. Doko ni sunderu? Kyoto ni sunderu. Hai, lanjut. Itsumade ni hon o kaesanakereba naranai? Raishu no mokuyobi made ni kaenakereba naranai. Hai, oke. Sip. Lanjut listening. Ini dulu deh perubahannya. Ini PR aja ya. Ini nomor 3. Ini PR 3. Dengan halaman berapa? 176. Oke. Ini juga PR 4. Sama belakangnya juga sampai 6 ini. Oke.
sama bikin Niki sisanya nih. Kino no Niki o kaite kudasai. Jadi bikin kayak ya diary gitu ya, seperti itu ya. Tentang apa aja lah. Nggak harus yang kemarin, mau bulan lalu juga boleh kalian bikin gitu kan. Yang penting ini saya mintanya pakai bentuk biasa. Nah, gitu ya. Latihan pakai futsukai, pakai sakubung bentuk biasa. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang listening-nya. Kita listening. CD 70 71. Oke. 第20課2番。Yang CD 70 dulu kita ya. Jadi langsung aja kasih jawabannya gitu. Kalian ngasih responnya apa, seperti itu ya. Saya satu kali aja ya, biar ngelatih kalian. Satu kali jawab, seperti itu. 1、あ、雨。2番。 1、第20課問題。1番。 1、日曜日何をする？ Dina-san? 買い物をする。 Hai. Alicia-san? Benkyo suru. Hai. 2、果物で何が一番好き？ Alicia-san? Sushi o ichiban suki. Hai. Dina-san? いちごが好き。 Hai. 3、漢字がいくつわかる？ Alicia-san? Pertanyaannya tuh mengerti kanji gitu kan sih? Chigaimas, lebih tepatnya kanji ga ikutsu wakaru. Kanji ga ikutsu wakaru. Berarti nanya apa? Berapa ikutsu tuh berapa? Tahu berapa banyak kanji? Nah, itu maksudnya. Responnya? Kita 5 kanji. Gimana? Yang godenya? Go wakaru. Cigau ya. Apa? Bilangan untuk 5? Untuk kata benda? Nyebut 5 bukan go untuk kata benda. Yang pakai su belakangnya. Oh, Apa? Itsutsu. ikutsu wakaru. Itsutsu goro wakaru, kira-kira 5 kanji lah, seperti itu. Oke. Dina-san? 20ぐらいわかる。 Hai. 4、あなたの国と日本とどっちが人が多い？
Dina-san? Watashi no kono ga hito ga tooi. Hai. Oke. Jawabannya sama ya, karena kita sama-sama orang Indonesia nih. Jadi pasti sama. Oke, Gobang. 5、日本の映画を見たことがある？ Arisa-san? Maksudnya pernah melihat Jepang? Nah, Jigaimas, ada yang kurang. Nihon no Eiga. Oh, tadi nggak kedengaran nih Dani. Hah? Berarti Mhm. tidak. Nihon no Eiga. Mita Kotogaru. Naik. Oke. Belum pernah nonton film Jepang gitu maksudnya? Iya. Hai. Oke. Dina-san? Aru. Hai. Oke. CD71 ya. Ini Marubatsu. Satu kali aja ya. Habis itu kita langsung bahas Maru apa Batsunya gitu. 2番。1。あ、雨。え？傘持ってる？田中さんは？僕も持ってない。男の人と女の人は傘を持っていません。答えはMaru. Elis. Maru. Hai. Oke. Motenai gitu kan, nggak bawa payung. Seperti itu. Oke, benar.2。昨日初めて金閣寺へ行ったよ。行ったことある？一度もない。どうだった？綺麗だったよ。また行きたい。じゃあ、来月一緒に行かない？いいね。男の人と女の人は一緒に金閣寺へ行きました。答えはMaru. Batsu. Hai. Nah, ini jawabannya Batsu ya. Kinkakuji itu adalah kuil yang warna emas gitu ya. Seperti itu. Saya lupa di mana Kinkakuji. Gitu kan. Yang ada di tengah-tengahnya danau gitu kan. Di tengah-tengah danau itu Kinkakuji. Seperti itu. Oke. Udah pernah ke Kinkakuji belum? Belum gitu kan. Sekalipun belum gitu kan. Gimana kalau bulan depan kita pergi gitu kan, diajakin tadi. Nah, terus tadi pernyataannya adalah mereka Otoko no Hitoto, Hona no Hitowa, Kankuji ga pernah pergi ke Kankukuji gitu kan. Jawabannya kan mereka baru bulan depan gitu kan, bukannya udah pernah, seperti itu. Oke, jadi itu Batsu. でもない。どうだった？綺麗だったよ。また行きたい。じゃあ、来月一緒に行かない？いいね。男の人と女の人は一緒に金閣寺へ行きました。一緒に金閣寺へ行きました。Nah, ikimashita di situ sih. Udah pernah pergi ke Kinkakuji, padahal kan baru bulan depan gitu perginya. Hai, lanjut. Sanbang. 3。明日の晩暇？韓国の映画の切符を2枚もらったけど、見に行かない？いいね。どこで会う？そうね。6時に梅田駅で。わかった。じゃ、また明日。男の人と女の人は明日6時に会います。
Oke. Maru. Hai, Maru. Maru ya jawabannya ini. Oke. Ketemu jam 6 di Umeda Eki, di stasiun Umeda. 4. 明日うちへ遊びに来ない？行きたいけど、用事があるから。そう。じゃ、また今度。明日女の人は男の人の家へ行きません。答えは Batsu. Maru. Ini jawabannya Maru ya. Oke, kita dengerin sekali lagi. 4. 明日うちへ遊びに来ない？明日Uchiha asobi ni konai, gitu kan. Besok mau datang nggak ke rumah, gitu kan. Mau main nggak ke rumah, gitu kan. 行きたいけど、用事があるから。Ikitai kedo yoji aru kara. Seperti itu ya. Pengen main sih gitu kan, tapi pengen datang gitu kan, tapi ada urusan yoji gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut. そう。じゃ、また今度。 So, mata kondo udah pasti ya udah deh lain kali aja gitu. 明日女の人は男の人の家へ行きません。 Ikimaseng sebenarnya. Itu yang terakhir tuh. Honanoko to otoko no hito to uchi ikimaseng gitu. Lanjut. Gobang. 5. 中村さん、趣味は？スポーツよ。テニス、ゴルフ、スキー。僕もスポーツが好きだけど、忙しいから。テレビのスポーツは毎日見るけど。そう。男の人は毎日スポーツをします。答えは Batsu. Hai, kenapa Batsu Elisa-san? Dia nggak nonton setiap hari. Pernyataannya? Pernyataannya nonton sportsnya setiap hari, mainichi. Jawabannya sih memang Batsu, tapi alasannya salah. Kurang tepat ya. Oke, kita dengerin sekali lagi. Elisa-san. Dari pertanyaannya itu mainichi. Kalau dari pernyataannya tuh dia cuma nonton dari terebi. Hai. Jadi intinya adalah si cowok itu suka olahraga juga sih, cuman karena nggak punya waktu, makanya dia cuma nonton di televisi setiap hari, nonton konten-konten olahraga gitu kan, di TV setiap hari. Pernyataannya adalah Otoko no hito wa mainichi supotsu wo shimasu gitu. Jadi setiap hari berolahraga. Nah, itu yang bikin dia jadi Batsu sebenarnya itu. Oke, kita dengerin sekali lagi aja. 中村さん、趣味は？スポーツよ。テニス、ゴルフ、スキー。僕もスポーツが好きだけど、忙しいから。
Bokumo Shuppotsuga-suki Isogashi kara. Nah, gitu kan. Bokumo Shuppotsuga-suki Isogashi kara, karena sibuk. Nah, nanti dilanjutin. Cuman bilang, saya jadinya setiap hari cuma nonton olahraga doang di TV. テレビのスポーツは毎日見るけど、 Mainichi miru kedo. Hanya cuma nonton doang di TV. そう。男の人は毎日スポーツをします。 Mainichi Suppotsu Oshimasu. Nah itu, yang bikin salah itu di situ. Dia nggak olahraga, dia cuma nonton olahraga di TV. Hai. Oke. Oke, lanjut kita ke bab 21 ya. Karena lancar, jadi kita lanjut ke bab 21. Boleh dibaca kosakatanya, kotobanya sampai sini. Dina-san. 思います。います。勝ちます。負けます。あります。役に立ちます。動きます。やめます。気をつけます。留学します。 Hai. Lanjut, Elisa-san. Ke sini. Mudana, Bubenna, Sugoi, Honto, Uso, Hidosha, Koju, buka, Rosso, Nyusu. Hai. Lanjut, Dina. Anime ya sensei. Iya, betul. Anime, manga, desain, Yume, Tensai, Siai, Iken, Hanashi, Chikyu, Suki. Hai, oke. Lanjutnya itu Elisa-san. Sampai sini aja. Saikin, Sabun, Kitso, Hontoni, Tonnani, Nani, Sute, Hisashiburi desu ne. Nani demo nomimasen ka? Mochiron mo kairanai to. Hai. Oke. Ininya nggak usah lah ya. Nah, ini boleh nih. Lanjutin Dina-san. Yang ini.
Halo Dinasang? Oh iya, belum dinyalain. Ya, oke. Kuni negara, Mhm. Rodofuken prefektur, si kota, maci distrik atau daerah, murah, murah desa, suso, naikakuso, ridaijin, perdana menteri, Jiji gubernur, Jicho wali kota, Chocho kepala desa, Soncho Chocho kepala daerah, Soncho kepala desa. Hai. Lanjut, Elisa-san, bawahnya. Daigaku Universitas, Koto Gakko SMA, Chugakko SMP, Shogakko SD, Yochien TK, Gakucho rektor, Kocho kepala sekolah, Encho kepala TK. Hai. Lanjut, Dinasang. Ini. Yang ini aja. Kaisa perusahaan, Kaicho ketua, Sacho direktur utama, Juyaku direktur, Bucho kepala bagian, Kacho kepala seksi. Hai. Oke, sisanya ya baca sendiri deh, gitu kan. Ini sebenarnya udah sering sih, makanya nggak saya bahas lagi, bioin, rumah sakit, gitu ya. Kalau polisi, kayak Satsu, nah gitu ya. Lanjut, nah ini tadi udah sempat saya bahas, ini di awal tadi ya, tentang to omoimas, saya kira, saya pikir, gitu ya. Saya kira, saya pikir, gitu kan, pakai partikel to, gitu kan. Bentuk biasa dia. Bentuk biasa itu bisa bentuk kamus, bisa bentuk negatif, bisa negatif lampau, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini udah sama toimas, ya kan? Atau toimasta, gitu kan? Bisa toimas. Kalau toimas berarti biasanya ya untuk hal-hal yang umum gitu kan, misalkan seperti itu. Sebelum tidur ngucapin oyasumi nasai atau taberuma ini itadakimasu to imas gitu kan, seperti itu. Jadi ya hal-hal yang mungkin bersifat umum gitu ya, kayak imas. Tapi kalau mau bilang tadi Elisa Sang bilang ini gitu kan, seperti itu. Nah, pakainya ini nih to imasta seperti itu, karena pasti udah dibilang orang lain kan, ngomong ke kitanya kan udah tadi gitu, maksudnya udah berlalu. Nah, makanya kenapa selalu pakai to imasta seperti itu, untuk bilang, untuk mengutip perkataan orang lain. Nah, seperti itu. Bentuk biasa. Bentuk biasa itu ya sama ya. Bisa bentuk kamus, bisa bentuk negatif, bisa negatif lampau. Yang penting yang futsuke. Gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut sama desho tadi. Ya kan, bisa kata kerja, bisa kata sifati, ya kan, bisa kata sifatna, bisa kata benda, seperti itu. Semuanya sama pakai bentuk biasa. Kita lagi belajar pakai bentuk biasa, gitu kan. Makanya tadi kenapa saya satuin aja deh, gitu. Ya karena memang lagi ngebahasnya bentuk biasa terus dari tadi, gitu. Seperti itu. Makanya 2021 ini saya coba gabung gitu, karena biar nggak lupa gitu kan. Banyak banyak fungsinya bentuk biasa ini kayak gitu. Untuk pola kalimat selanjutnya itu akan ada banyak sekali yang pakai bentuk biasa. Yang arimas sudah sering kita, gak arimas ada sesuatu gitu kan. Partikel D, nah partikel D catatannya udah sampai mana nih, Dinasang?
baru sampai yang D sama W, Sensei. Sampai D sama O ini, oke, ya udah. Bedanya apa? D sama O? Kalau D itu bergerak di dalam sebuah tempat yang terbatas, kalau O meninggalkan tempat tersebut dan menuju tempat lain. Hai, oke. Kemudian kalau Ni sama D bedanya apa? Ni menempel di sebuah tempat dan tidak bergerak, kalau D bergerak di dalam sebuah tempat. Hai, oke. Kalau Elisa Sam gimana? Catatan partikelnya udah sampai mana? Udah semua sih, Sensei. Oh, udah semua, oke. Kara sama Ni bedanya apa? Kara, kalau kara itu bari, kalau itu ke atau percucuan. Oke. Kemudian antara Made sama Ni? Kalau Made sampai, kalau Ni pada waktu atau ke. Hai. Kalau Made Ni? Made itu Ada Made, ada Ni, ada partikel Madeni. Ya. kayak sampai gitu bukan, Sensei? Sampai akhir. Ya, sampai akhir. Madeni. Jadi maksudnya kayak kalau di video YouTube-nya kan itu kan pakai contohnya kan ini ya. Apa? Kalau kalian tonton ulang, pakai contohnya menelpon gitu, menelpon dari jam 8.45 sampai jam 9.15 gitu kan. Pakai contoh kalimatnya itu seperti itu kalau nggak salah saya ingat. Itu kan kalau pakai ni berarti itu kita lagi ada di jam 9 kayak gitu seperti itu kan. Saya buka dulu deh. Jadi ada Madeni soalnya. Saya nyimpan di mana ya? Ada yang 5N4 kalau nggak salah deh. Partikel. 皆さんこんにちは。難しいのもろナスです。バイ。 Di 1 jam 16 menit. Oke. Nah, ini contohnya nih ya. Kalau ni itu biasanya kalau misalkan ini contohnya nelpon soalnya ya, kayak gitu. Durasi nelponnya itu kira-kira 30 menit nih, gitu kan. Goji ni denwa suru. Nah, kalau ni itu kita kira-kira lagi di sini, kayak gitu ya, seperti itu. Hajimeru no de, goji ni denwa suru, gitu kan. Kalau misalkan nomor 2, nah kalau made biasanya kan ya kita udah sering bahas kalau made ya. Jadi udah normal banget nih. Sampai akhir pokoknya seperti itu ya. Tomodachi hanashiga suzuite itu continue berkelanjutan gitu kan, terus-menerus gitu kan. Hanashiga suzuite goji made denwashita gitu kan, sampai jam 9 karena nelpon sama teman terus-terusan kan gak kerasa waktu gitu kan. Kira-kira udah 30 menit aja nih nelpon gitu kan. Lama juga ya kayak gitu. Nah, terus Ketsuke ga Owaru node Goji Madeni Denwasuru gitu kan. Maksudnya tuh Uketsuke kan maksudnya kan Uketsuke itu resepsionis gitu kan, atau mungkin meja informasi gitu kan, lobby hotel biasanya.
Uketsuke ga waru no de gitu kan. Gojima dini denwa suru. Sampai jam 9 gitu kan. Sampai selesai itu jam 9 kayak gitu. Seperti itu. Oke, kalau di sini berarti ini biasanya Hajimaru no de berarti mulainya dari jam 9. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Ya udah Madeni gitu kan. Seperti itu. Madeni itu biasanya buat deadline juga. Di bab berapa ya itu belajar Madeni? Ada juga soalnya. Tapi saya lupa bab berapanya. Buku Mina. Ada juga di buku Mina soalnya sih. Oke. Mantap. Kalau udah kelar tuh tinggal udah lancar nih karena memang fondasinya selain apa namanya perubahan bentuk kata kerja ya kan, perubahan bentuk kata kerja kamus, kata kerja mas, kata kerja naik, kata kerja bentuk ta, kata kerja bentuk t, kemudian juga kelompok 1 2 3 itu kan, sama partikel, nguasain dua itu aja ya kan. Nah setelah itu enak, tinggal nambah-nambah kotoba sama nambah-nambah pola kalimat kayak gitu. Heri-san belajarnya. Makanya kenapa saya fokusnya tuh saya kasih dulu nih partikel-partikel ini gitu kan. Walaupun di buku Mina kan kita mungkin ada yang belum nyampe gitu kan sebenarnya kan. Kayak belum pernah belajar gitu kan partikelnya itu. Di buku Mina belum ada gitu kan. Tapi saya kasih aja videonya itu tadi si Musukashi Nihongo. Biar ya ini adalah fondasinya gitu untuk belajar bahasa Jepang. Mau sampai N1 pun fondasinya adalah perubahan bentuk kata kerja tadi 1 2 3, terus perubahan kata sifat na sama i juga tuh ya kan. Kemudian apalagi sama partikel gitu kan. Nah, kalau pola kalimat nanti akan sangat banyak gitu kan. N4 segitu, N3 ada nanti ada 100-an pola kalimatnya. N2, N1 saya belum belajar jadi nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Dan itu semuanya akan selalu seperti itu. Kayak gitu. Sampai N3 pun nanti apa namanya? Mana nih? Catatan saya mana ya? Nah, seperti ini nih. Saat sedang bekerja. Nah, nanti kalian di sini pola kalimat ya kan. Nanti pakai bentuk kata kerja T ya kan, bentuk T iru sama nanti jadi apa nih tambahin gitu kan. Saat sedang bekerja gitu kan. Seperti itu. Saichu nih seperti itu. Nah, nanti bentuk-bentuk yang seperti ini nih atau kata benda ditambahin no, nah kayak gitu itu akan selalu kepake terus nanti sampai kalian kayak gitu. Oh, n berapapun kayak gitu. Bentuk mas dicoret jadi kakeda gitu kan untuk bilang jadi kakek no shigoto gitu kan, pekerjaan yang belum selesai. Nah seperti itu kayak gitu dan lain-lain sebagainya tuh kayak gitu. Bentuk-bentuk kata kerja bentuk nai. Nah itu makanya kenapa saya tuh kemarin banyak kasih latihan di bab 14 itu ya kan. Sampai ada 180 tuh gunanya itu sebenarnya. Untuk memperlancar kalian nanti gitu kan. Untuk kata kerja perubahannya, identifikasi kata kerja 1 2 3 tuh gimana gitu kan. Sama nanti ya bentuk biasa nanti kayak gitu. Termasuk juga bentuk biasa. Seperti itu. Dia akan terus kepake terus itu. Banyak banget kepakainya nanti kayak gitu. Ada lagi yang lain-lain lah seperti itu. Ini latihan-latihannya. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai bab 21 berarti kita ya belajar ini. Demo juga. Oke, Naito bentuk nai. Nah, ini banyak banget nih. Bentuk-bentuk itu tuh makanya. Nanti 2 hari lagi berarti baru masuk Renshu-nya. Masuk Renshu bab 21. Sekarang saya jelasin materinya aja dulu. Seperti itu. Oke. Shitsumonga aru?
Minasan? Oh, nai. Hai. Nai. Nai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti tadi PR-nya nanti saya biasa posting di grup aja. 177 sama nomor 7 yang buat sakubung tadi. Hai. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Hai. Otsukare-sama desu, sensei. Sensei. Arigato Arigato desu. Ya, mata sate. Recording stopped.